harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So jadi tidak mudah untuk Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid karena depan keluarga mereka itu. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku, Shalom. Pada waktu saya membuat video kemarin, saya mengatakan bahwa saya tidak sempat menonton televisi, khususnya menonton berita-berita. Saya cuma sekedar menonton film atau menonton sinetron yang saya suka, yaitu Buku Harian Seorang Istri. Tapi tiba-tiba dengan tidak sengaja saya akhirnya mendapat berita juga ketika sedang promosi di sinetron bahwa ada DPO, yang dikatakan bahwa ada yang menjadi DPO, masuk daftar pencarian orang. Lalu saya tertarik dengan berita itu, buru-buru berita itu selesai. Maka besoknya saya cari lagi beritanya, ternyata tidak ada. Besoknya saya cari lagi, ternyata tidak ada juga. Akhirnya yang viral berita DPO itu sudah tidak ada lagi, karena yang ada yang lebih viral lagi, yaitu konflik Israel dengan Palestina. Maka saya ambil saja berita itu untuk didengarkan. Maka dari itu, pada video saya saat ini, saya hendak mengajak teman-teman untuk mendengarkan orang Israel yang berbicara di Zoom-nya Bapak Pendeta Yosef Paul Sang. Disitulah saya ambil bahwa orang Israel sendiri mengatakan suatu yang tentunya dia tahu bagaimana Israel. Dia adalah Bapak Ramsi. Marilah kita dengarkan bersama-sama di Zoom-nya Bapak Pendeta Yosef Paul Sang. Selamat mendengarkan. Hari ini terjadi di Israel. Mungkin ditambahkan sama Pak Paul, silakan. Ya, mungkin cerita dari asal usulnya dulu ini ya, pemicunya konflik yang bulan Mei ini. Enggak tanya dulu Pak, dia orang Arab atau orang Israel, Pak, orang Yahudi? Tadi saya bilang dia adalah orang keturunan dari Jordan dan besar lahir di Israel. Dia orang Kristen. Kalau orang Yordan biasanya orang Palestina, kan nggak dia orang Palestina? Orang bukan, dia orang nanti langsung. Ya, mungkin kita langsung aja nanti biar aja lah yang langsung ngomong ya. Ya silakan. Biar Pak Ramsi ini yang bercerita dulu, langsung memperkenalkan diri. dulu. Oke, silakan Bro Ramsi. Shalom semua. Lebih baik dengar dari saya. Siapa aku, siapa orang Yerusalem. Tahu sejumlah besar orang Israel adalah orang asing yang baru datang dari luar negeri, mulai kembali setelah 2000 tahun. Kalau kami sendiri atau keluarga saya sendiri adalah keluarga asli, bukan Jordan, seperti Pak Kasdin katakan, tapi kami punya paspor Jordan. Bedanya apa? Bedanya ingat, negara Israel didirikan tahun 1948. Dan kami orang Yerusalem asli, keluarga Yerusalem asli. Jadi dari 48 sampai tahun 1967, Yerusalem dikuasai oleh Jordania. Jadi orang-orang Yerusalem punya paspor Jordania, walaupun
mereka adalah orang Palestina. Saya sekarang berbicara tentang Palestina. Kenapa? Karena di Israel belum masuk. 67 Israel bersatu kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ada perang besar namanya perang 6 hari. Israel menaklukkan 5 daerah besar, dataran tinggi Golan, Gaza, jalur barat, Yerusalem, dan Sinai. Jadi salah satunya adalah Yerusalem Timur. Sebelum 67 ada Yerusalem Timur, ada Yerusalem Barat. Tapi 67 tidak ada lagi. Seluruh Yerusalem namanya Yerusalem ibu kota Israel. Ini bedanya. Tapi orang-orang yang sudah tinggal di daerah Jordania, Yerusalem, yang maksudnya Yerusalem Timur, setelah Israel bersatu Yerusalem, jadi mereka sudah punya 2 paspor lagi, paspor Israel, paspor Jordania. Kami bukan Jordania, kami lahir di sini di Yerusalem, tapi punya paspor Jordania karena kami adalah orang Yerusalem Timur sebelum tahun 67. Yang tanya soal saya orang Yahudi, aku bukan Yahudi, aku Kristen. Arab itu bangsa bukan agama. Di Israel ada Yahudi Arab juga. Kalau yang tanya atau papa yang tanya bagaimana ada Arab Kristen, ya karena Arab kami pakai bahasa Arab, ada Yahudi yang pakai bahasa Arab karena Arab itu bangsa. So jadi kalau jalan di Yerusalem, di Nazaret, di mana-mana dengar bahasa Arab, tidak artinya yang berbicara itu adalah Muslim, karena di sini orang Arab Kristen, orang Arab Yahudi masih pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Itu adalah Shalom Aleichem dari Ibrani. Dan dalam firman Tuhan, kalau baca firman Tuhan dalam bahasa Arab di Lukas 1 ayat 26, Tuhan berkata kepada Bunda Maria di Nazaret, Assalamualaikum. So jadi jangan kaget kalau ada Assalamualaikum antara orang-orang sini. Aku tahu ceritanya di Indonesia beda. Kalau di nama Arab artinya harus itu Muslim. Di sini beda. Ada Arab Kristen, ada Arab Yahudi, ada Arab Muslim. Keluarga saya aslinya dari Betani. Dan nama saya Ramzi, aslinya Ramzi Lazarus. Jadi kami dari Betani, kemungkinan besar juga kami adalah keturunan Lazarus. Aku tidak tahu sendiri karena sudah jauh ini, tapi kemungkinan besar yang aku tahu kami berasal dari suku Yahudi yang namanya Benyamin. So jadi dari suku Benyamin sekarang tidak susah untuk ngerti kamu dari suku apa. Ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi sudah campur, darahnya sudah campur sampai seluruh dunia mulai kembali lagi. Puji Tuhan hari ini 12 suku Israel sudah kembali. So jadi biasa kalau di Indonesia, ya Anda dari kota mana? Oh, aku orang
Bandung, aku orang Jakarta, aku orang Surabaya. Di sini orang mulai, kamu suku apa? So jadi kalau jalan bisa ditanya, kamu suku apa? Benyamin atau Yehuda atau Tali atau Yusuf atau yang lain. So jadi ini sudah biasa di Israel karena kami sudah tahu ngerti perutnya dari mana, darahnya dari mana. So, salam kenal buat semua. Aku tour guide di Israel, tour guide Kristen. Aku juga evangelist di gereja yang namanya gereja Calvary. Kami punya 12 gereja di sini, sekitar 8 gereja underground. Karena kami ajarkan Yahudi dan Muslim tentang Kristus. Puji Tuhan, banyak juga hari ini Yahudi dan Muslim sudah percaya, khususnya Yahudi yang namanya Mesianik, banyak orang Mesianik. Di Israel ada sekitar 200 gereja underground Mesianik di Israel. So jadi buatan firman Tuhan digenapi semua, Israel harus didirikan. Kenapa underground gereja Kristen di sana? Sebentar Pak Gajamada, biar tuntas dulu nanti Pak Gajamada. So kalau ada pertanyaan tentang situasi sekarang di Israel, aku siap untuk jawab Bapak Ibu. Ya, sebentar satu-satu ya, supaya jangan selonang-selonong ya. Senang sekali Pak Ramzi bisa bergabung dengan channel Panas Nabi ke-26. Ya, senang sekali karena ini akan menjadi informasi yang bagus sekali dan cukup A1 karena Anda tinggal di sana. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Gajamada, mengapa harus underground gereja di Israel, sedangkan kita di sana kan kekristenan kan cukup bisa diterima, toh? Mengapa harus underground gerejanya? Itu sangat bahaya. Itu mudah untuk bicara kepala orang Indonesia harus ada gereja underground karena itu sangat bahaya untuk ajarkan Muslim dan Yahudi. Harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So jadi tidak mudah untuk Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid karena depan keluarga mereka itu susah sekali untuk katakan aku percaya sekarang. So jadi juga gereja, kalau saya berbicara satu gereja untuk kami ada di Gaza. Tahu di Gaza itu Hamas dan itu sangat susah untuk berdiri gereja umum, bangunan gereja di Gaza. So kalau saya katakan underground, artinya mereka kumpul dalam rumah, mereka berdoa dalam rumah, dan mereka harus hati-hati karena kalau ada yang dengar suara mereka atau tahu ini adalah gereja, itu sangat bahaya buat mereka. So itu seperti gereja di Pakistan, gereja di Afghanistan, Israel masih sama ya. Mungkin kalau saya bicara tentang Israel itu sedikit lebih mudah kalau Mesianik, tapi di daerah Palestina itu susah sekali. Kami punya gereja di Nablus, kami punya gereja di Jenin, kami punya gereja di Gaza, di Ramallah. So jadi di mana-mana yang ada Muslim, yang ada juga banyak orang ekstremis, banyak orang radikal. So harus kami juga hati-hati. Gereja kami yang besar itu di Bethlehem. Bethlehem beda, Yerusalem beda. Tapi gereja juga saya yang di Yerusalem dibakar 4 kali. Kalau juga di Yerusalem. So jangan percaya juga Yerusalem itu aman. Sekarang kami sewa di YMCA karena tidak ada ruang buat kami untuk berdoa. So jadi kami berdoa di YMCA Yerusalem. Di Bethlehem gereja besar, gak apa-apa karena Bethlehem Palestina Kristen atau campur tapi mayoritas ada juga orang Kristen. So jadi lebih mudah di Bethlehem. Bethlehem itu bukan underground, Yerusalem bukan underground, tapi di tempat yang hot, yang ada underground. Iya.
Itu seperti kamu katakan, gereja saya di Afghanistan, bagaimana? Tidak mungkin. Nanti satu hari dibom. Juga gereja kami di Gaza, sama. Oh, karena di wilayah-wilayah yang ini ya, yang underground itu di wilayah-wilayah yang panas ya. Kalau di wilayah-wilayah netral, jadi tetap eksis ya. Benar. Nggak masalah ya. Oke. Saya kira jangan fokus ke sana. Hanya mudah-mudahan dan kali program Si Israel bisa cerita lebih banyak tentang gereja di sana. Namun hari ini kita pengen sekali tahu update konflik Israel Palestina hari ini yang mulai dari apa sih triggernya? Mengapa bisa ada saling lempar batu? Bukan saling lempar. Kenapa bisa ada pelemparan batu di tembok ratapan dan kenapa bisa ada tentara Israel pergi ke Masjid Al-Aqsa? Nah, mungkin kita mulai dari situ atau apa penyebabnya sekarang ini? Kenapa bisa tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini? Ceritanya Pak, ya aku ngerti. Ceritanya panjang sekali karena kalau bicara tentang Masjid Al-Aqsa, itu masjid nomor 3 di Islam. Sudah kita Muslim percaya Nabi Muhammad teringat ke surga dari sana di mujizat yang namanya Isra Miraj. Cuman di Islam atau Nabi Muhammad punya 2 mujizat, bukan seperti Yeshua punya banyak mujizat. Nabi Muhammad cuma punya 2 mujizat. Dia membagi bulan menjadi 2 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua Isra Miraj, apa artinya? Isra Miraj dia naik ke surga dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia terima 5 kali sulat. So, jadi kalau tanya kenapa saudara kita Muslim mereka berdoa 5 kali sehari, karena mujizat Isra Miraj yang terjadi menurut mereka di Yerusalem. Apa tuh? Ini. Tolong yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Ramzi. Tunggu Pak. Apa itu? Ya, ini saya matikan semua aja, kecuali Pak Ramzi ya. Saya matikan supaya jangan ini ya. Oke, Pak Ramzi, sebentar. Pak Ramzi Israel, sebentar saya cek dulu supaya Pak Ramzi bisa. Oh, mana nih Pak Ramzi nih, kok hilang videonya? Sebentar ya, supaya yang lain jangan nyalakan sendiri-sendiri, soalnya ya silakan dinyalakan mikrofonnya Pak Ramzi. Pak Ramzi mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Ya, silakan. Sudah dengar saya? Ya, silakan. Oke. Ya, bisa lanjutkan. Yang lain sudah saya matikan mikrofonnya, jadi Pak Ramzi bisa tanpa gangguan bisa bicara nanti. وين السماعات؟ Ya, sudah bisa dilanjutkan Pak Ramzi. Oh ya. Ya Pak, maaf. Aku cari earphone biar aku dengar kamu. Ya. Oke, nggak apa-apa. So, dengar saya sekarang? Udah dengar? Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Oke, so jadi Masjid Al-Aqsa itu tempat yang panas, on fire, dan saudara kita Muslim tahu satu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu nubuatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari zaman Jordania, dan Jordania sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate.
di Yerusalem dan kemudian ribut ini masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribut kecil sampai tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan ada demo besar buat Yahudi karena itu tidak lagi di Yerusalem, ada namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania, ya itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti Muslim marah, mereka mulai itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. So jadi orang-orang muda yang Muslim mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. So jadi sampai sekarang situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Inkarim Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu, dan 1 malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang tahu siapa mulai, siapa ya. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat setelah sholat, semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya kalau menurut Bro Ramsi sendiri. Sheikh Jarrah itu di Yerusalem. Itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya Palestina. Sebetulnya kalau menurut Bro Ramsi sendiri.
Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. wilayah Israel. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut PBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So, jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem. Bukan bersatu. Tapi menurut Amerika Israel, mereka bersatu Yerusalem. So, jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel. Tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. So, tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So, jadi, aku mau katakan, juga ada Israel interest untuk konflik ini. So, mulanya di Sheikh Jarrah, harus berdamai, oke, di court. Apa artinya? So, harus sabar. Kenapa waktu Ramadan juga? Harus juga menghormati mereka. Tahu di saudara kita Muslim, waktu mereka berpuasa, mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So, jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini? By the way, di Israel Court, isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So, jadi kalau saya orang Israel, harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So, jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So, jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk, lihat, Israel bahaya. Kalau ada prime minister yang lain, dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini, atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat, atau Likud bisa dapat, sampai 56 antara 120, itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel, mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini, so jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya mungkin besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. So, jadi kalau ini di perang ini ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin. Selama Corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi, selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel. Puji Tuhan, selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. So, jadi Israel 1 bulan dikasih jatuh. Dan 1 bulan dapat tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama Corona? Sorry? Selama Corona, dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel?
Buat saya sekitar 1.300 US dollar sebulan dapat. Haleluya. Luar Tapi biasa. jangan lupa bro, Israel mahal. So jadi kalau bicara tentang 1.300 US dollar di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini pergi sana. Tapi itu satu orang toh, satu orang mendapat 1.300. Kepala keluarga, bukan satu orang. Oh, satu keluarga ya. Satu keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangan-tunjangannya hampir sama ya berarti ya. Lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda. Seperti Jerman mereka kasih 1 kali. Kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Oh, luar biasa makmurnya itu negara ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom ini Pak Gajah Mada. Silakan Pak Gajah Mada dilanjut. Iya, ini terima kasih ada Pak Ramsi mau konfirmasi ya, sekalian bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ramsi, siap? Ya, lanjut. Oh, terima kasih Pak Ramsi ya. Jadi kalau menurut saya yang baca sejarah Arab dari jauh, tolong dibenarkan atau disalahkan. Menurut saya Israel itu dikeroyok dulu oleh Islam dan Kristen. Maksud saya Lebanon itu mayoritas Kristen. Jadi ketika ditawarkan 2 state satu negara di Israel pada waktu itu, saya tahunnya tahun berapa mungkin Pak Ramsi tahu, mereka tidak mau, mereka justru ingin Israel lenyap. Jadi akhirnya dikeroyok 5 negara. Benar atau salah? Ya, Pak bicara tentang tahun 1936, waktu ada mandat Inggris di sini. Saya bisa katakan dua-duanya gila, bukan hanya Arab. Karena waktu itu juga Israel, waktu ada agreement tahun 1936 oleh mandat Inggris untuk mendirikan 2 negara, negara Arab dan negara Yahudi. Jadi ini ditolak oleh negara-negara Arab, betul Pak, tapi ini ditolak oleh juga bangsa Yahudi. Jadi dua-duanya bodoh waktu itu, tidak mau terima agreement itu dari mandat Inggris, bukan hanya Arab. Ya benar, Arab melawan Israel karena menurut mereka Israel menaklukkan Palestina. Menurut Israel, kami udah kembali, kamu yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan dulu? Karena menurut mereka bangsa Islam ini masuk abad ke-7, sebelumnya tidak ada, sampai tahun 70 ada Yerusalem adalah Judea, Yerusalem adalah Yahudi, dan karena bangsa Romawi kami harus keluar karena tahun 70 Titus, so jadi setelah 2000 tahun kami kembali lagi. Tapi kamu bicara tentang orang yang tidak kenal firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang dalam firman Tuhan, mereka tidak percaya yang dalam firman Tuhan. Ini yang susah. Buat Pak Lebanon sendiri, benar Lebanon mayoritas Arab, tapi mereka sangat-sangat tidak kuat di sana, orang Kristen. Yang di Lebanon, jangan lupa Pak, itu Hizbullah. Hizbullah itu adalah Iran, Persia. So jadi tentara Lebanon, benar Lebanon itu mayoritas Kristen, presiden Kristen, tapi tentara dari Iran itu beda. Kalau bicara, maksud saya kalau Iran itu Muslim, Syiat Muslim yang selalu melawan Israel. So bukan masalah orang. Kalau itu orang Kristen sangat berdamai. So jadi lihat sekarang konflik orang Kristen di Israel. Kami nonton aja. Kami hanya berdoa dari jauh. Aku berdoa buat Muslim, aku berdoa buat Yahudi. Saya sudah katakan mereka kurang iman. So buat kami sangat berdamai. Tapi masalah itu kepala Yahudi yang keras, kepala Muslim yang keras. So dua kepala keras sekarang berperang. Ini hasil. Tapi kalau negara-negara Arab mulai, aku tidak bicara semua orang Arab keras. Lihat Emirates sekarang, lihat Qatar, lihat Arab Saudi, lihat Maroko, lihat Mesir, lihat Jordan. Jadi ada beberapa negara Arab yang sudah mau terima Israel
yang sudah mau berdamai sama Israel, tapi juga Israel harus juga maju dan berdamai sama mereka. Aku tidak mungkin berdamai dan menaklukkan rumah. So jadi harus ada sacrifice, selalu harus ada sacrifice. Tidak mungkin ada damai dan tanpa sacrifice. Oke, Israel harus juga mengorbankan settlements yang atau keluar dari jalur barat buat orang Palestina, keluar dari. Saya tanya, kenapa aku bukan Gaza pasti banyak teroris, banyak ekstrim, tapi kenapa di Gaza tidak ada pelabuhan sampai sekarang, mereka tidak punya airport sendiri, bandara sendiri di Gaza. So jadi kalau saya mau katakan tentang konflik ini, aku orang Israel, aku sangat percaya kepada bangsa pilihan Tuhan. Tapi kami harus juga maju dan berdamai sama mereka. Kasih mereka rights, kasih mereka pelabuhan, kasih mereka airport. Nanti kita lihat bagaimana. So, maksud saya, Israel juga harus maju untuk berdamai. Bukan hanya tunggu orang Arab untuk berdamai. So, harus dua-duanya ada sacrifice. Bukan hanya orang Arab. Tetapi kondisinya sekarang ini, bukankah negara-negara Arab sudah mulai mendirikan konsulat perwakilan mereka di Israel? Sejak 3 tahun yang lalu, toh? Kondisi sekarang, tapi harus juga tahu, saudara saya di Indonesia, masih ada yang namanya konflik ini karena Israel masih menaklukkan jalur barat dan Gaza. Saya tidak bicara tentang Yerusalem. No, maksud saya negara-negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Yordania, kan sudah ada perwakilan di Israel sekarang, sudah menjalin hubungan, toh? Ada. Dan hubungan itu sekarang ini membaik atau mundur lagi? No, ini orang-orang yang nonton sekarang. So, kami belum dengar dari Emirates, kami belum dengar dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Jordan. Hari ini ada demo-demo di Jordan, tapi mereka mau masuk, tahu buat saudara kita Muslim ada yang namanya jihad. Banyak sekarang orang mau jihad, masuk Israel buat jihad, tapi pasti border tutup. Jadi ada beberapa negara yang sudah berdamai sama Israel, ada full agreement, Emirates, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Morocco. Ya, tapi yang lain masih itu in process. Ya, artinya sudah ada kemajuan ya. Ya, tapi dengan konflik ini aku tidak tahu. Hari ini juga di Masjid Al-Aqsa, aku sudah lihat beberapa video, mereka tidak membakar bendera Israel, tapi mereka membakar bendera-bendera Arab. Jadi orang-orang juga marah sekarang sama Arab. Kenapa, bagaimana kamu ada agreement damai sama Israel dan kami di Yerusalem begini? So, Masjid Al-Aqsa punya siapa? Kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kamu tidak percaya kepada Isra Miraj. So, begini. So, konflik ini susah kontrol, Pak. Orang marah. So, bagaimana atau solusi apa ada sekarang? Menurut saya, Israel kuat. Tapi tidak artinya aku kuat kalau ada kepala sini. Jangan kuat dengan tangan, jangan kuat dengan weapons yang kamu punya. So, Israel harus diam sekarang, harus cari ceasefire. Itu buat dua-duanya. Karena jujur juga sekarang Tel Aviv tahu salah satu kota di antara 40 kota yang paling penting di dunia. Tel Aviv sekarang sepi. Jadi benar saya sudah katakan ekonomi Israel tidak mungkin jatuh, tapi penduduknya bisa jatuh. Waktu corona, Israel tidak jatuh, tapi kami yang jatuh. Aku sendiri yang punya bisnis sendiri. Berapa restoran ada di Tel Aviv, sepi semua sekarang. Kami kemarin sangat happy karena sudah divaksin semua, tidak ada corona lagi, corona habis. So, jadi setelah corona habis, tidak ada lagi, luar biasa. Mulai perang. Iya. Jadi habis, corona tidak ada. Kenapa sekarang ada perang? Karena tidak ada corona. Waktu corona mereka sibuk. Sekarang tidak sibuk mereka. Luar biasa ini Pak Ramzi. Nah, teman-teman yang ada di live YouTube, tolong dong di like sama di subscribe. Gila lu,
6.700 viewer tapi yang like cuma 1.900. Ntar gua kirimin rudal skut dari rumahnya Ramsi Israel. Tahu Saya rasa minta lo? sesuatu juga, Pak. Ya, Pak Ramsi ada YouTube. Pak Ramsi Israel punya YouTube. Kita promosikan sekalian di sini. Saya punya YouTube, tapi bukan YouTube politik. Ya, YouTube-nya apa Pak Ramsi? Sejarah aja. Judul namanya Dalam bahasa Indonesia. Wait, aku... Bagaimana ini? Ya, chat. Aku send link. Sudah lihat? Oh, send di link ya, sebentar. Send Di chat. link. Sebentar, saya buka sekarang supaya bisa kita promosikan sekalian. Oh, mana belum masuk ya? Oh ya, ini sudah masuk. Saya buka ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Saituna ya. Itu dalam bahasa Indonesia juga. 3 Ya. bahasa, aku pakai 3 Luar bahasa. biasa. Arab, Saya Indonesia, share dan screen Inggris. sekarang supaya teman-teman juga bisa subscribe YouTube-nya Pak Ramsi ya. Ini ada 6,7 Desa viewer. Belujang Israel. Luar biasa. Oke, ini Saituna namanya ya. Ya, ini Saya ya, benar. Saya subscribe dulu sekarang nih ya. Saya subscribe. Terima kasih, Notifikasi. Mana tadi? Ini masih baru 1 bulan. Ya. Oke. Jadi setiap 1 minggu ada video baru tentang Israel. Ya. Ini Saituna Channel ya. Ya, Ini untuk untuk wisata ya tujuannya memang ya. itu untuk wisata ya. Oke, luar biasa ini ya. Ini memang baru tapi di subscribe teman-teman yang ingin ke Israel nanti Dan bisa semua menghubungi ada Pak bahasa Ramsi. Indonesia. Semua ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya ya. Ya. Oke, luar biasa. Nanti kita bisa kerjasama nih karena saya sedang bikin Bible Study untuk ke Israel untuk program tahun depan. Ini kemarin gagal gara-gara kena corona, ini kita macet semua. Ya, oke Pak Ramsi, luar biasa. Ini saya lanjutkan dulu ya dari Pak Hendro Senior Hendro Firleso. Silakan. Tapi teman-teman jangan lupa untuk di like. Kalau nggak di like, saya kirimi rudal dari rumahnya Pak Ramsi nanti. Silakan Pak Hendro. Mati lagi. Oke, saya unmute sekarang. Silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan Pak Hendro. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paul waktunya. Shalom Pak Ramsi. Shalom. Ya, saya dengan Hendro Pak Ramsi. Pak Ramsi, saya mau tanya, ada berita yang dari Israel bahwa sekarang mereka itu dengan Menteri Pertahanannya Benny Gantz, mereka sudah turun ke jalur Gaza ya. Jadi ke jalur Gaza seperti yang kemarin kita sudah bicara di sini juga dan saya sudah utarakan. Jadi sekarang dia mulai di jalur Gaza dan dia sekarang sudah serbu ke Hamas. Jadi banyak korban juga seperti tadi Pak Ramsi bilang, betul. Saya baca juga ada informasi begitu. Apakah Pak Ramsi ini jauh ya, kalau dari Yerusalem ke jalur Gaza itu berapa kilo Pak Ramsi? Jalur Gaza di Israel, di sebelah barat Israel ada Laut Tangga, Laut Mediterania. Jadi yang paling selatan itu jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah dalam Alkitab, itu kota Alkitabiyah disebut dalam kitab sebagai kota buat suku Palestina. Yeah. Jadi jangan lupa suku Palestina yang melawan suku Dan. Jadi mereka mendirikan 5 kota, salah satunya adalah Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gaza. Itulah tadi Bapak Ramsi dari Israel, saudara-saudara, dari Yerusalem, diwawancarai di Zoom-nya Bapak Pendeta Yosef Paul Sang oleh Bapak Yosef Paul Sang sendiri bersama teman-teman, baik itu oleh Bapak Hendro, Bapak Susu Kuda, Bapak Gajah Mada, dan teman-teman yang lainnya yang saya tidak sebutkan semuanya. Tentunya semuanya menanyakan tentang Israel. Dan saya kasih tahu juga teman-teman bahwa ini baru setengah jam, lebih sedikit saya ambil zoom-nya, videonya Bapak Pendeta Paul Sang, karena tentang
wawancara dengan Bapak Ramzi ini ada 2 jam 20 menit. Nanti saya akan sampaikan seri keduanya. Silahkan tonton nanti dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa tonton terus, walaupun tidak di subscribe, karena saya sudah mendapat lebih dari 1000 subscribe dan yang kurang adalah jam tayangnya. Terima kasih, sampai jumpa, shalom.